Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuraini Wulandari. Saya akan menjelaskan sejarah singkat mengenai surat kabar baik secara nasional ataupun internasional. Pertama, saya akan menjelaskan perkembangan surat kabar di dunia. Surat kabar di dunia ada pertama kali pada zaman Romawi kuno pada tahun 59 sebelum Masehi. Pada saat itu masih menggunakan kertas, selembaran kertas yang ditulis tangan, dan pada saat itu disebut dengan aks diurna. Lalu pada tahun 700-an, cetakan pertama kali muncul pada saat itu menggunakan ukiran di atas batu, muncul di kota Bao, Cina. Hingga akhirnya pada abad ke-19 di Eropa muncul mesin cetak pertama oleh Gutenberg. Itulah awal mula surat kabar muncul di Eropa. Hingga akhirnya pada tahun 1607, koran rutin per minggu diterbitkan oleh Avisa Relation Order Zeitung di Strasbourg di Jerman. Hingga pada tahun 1615, Frankfurt Journal yang dirintis oleh Arnold di Frankfurt, Jerman, menjadi surat kabar yang paling modern pada saat itu. Hingga akhirnya pada tahun 1660, koran mulai rutin diterbitkan setiap hari oleh Leipziger Zeitung di Jerman. Hingga pada tahun 1665, koran per minggu dirintis di Inggris oleh The London Gazette pada saat itu. Hingga akhirnya pada tahun 1702, London sudah mulai menerbitkan surat kabar rutin per harinya oleh The London Daily Courant. Hingga akhirnya pada tahun 1800-an muncul telegram yang mempermudah jurnalis untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi-informasi yang dibuatnya melalui surat kabar. Untuk sejarah singkat di Indonesia terdapat dua periode penting, yaitu periode 2 tingkat dan periode 5 tingkat. Periode 2 tingkat pertama mulai pada tahun 1854 sampai 1860. Pada saat itu Belanda masih sangat mendominasi, dan surat Melayu yang pertama kali muncul adalah Solompert Melaju. Hingga akhirnya pada tahun 1860 sampai 1880 muncul koran dengan bahasa pra-Indonesia dan bahasa Melayu. Hingga akhirnya pada tahun 1881 sampai kebangkitan nasional, Eropa sudah tidak lagi mendominasi di Indonesia, yang bahkan didominasi oleh kaum Tionghoa yang pada saat itu disebut dengan pribumi. Memasuki periode 5 tingkat, pada zaman Belanda, koran pertama kali muncul pada pemerintahan Gubernur Jenderal Imhoff dengan surat kabar Batavia's Novels, dan itu hanya bertahan selama 2 tahun hingga akhirnya muncul Java's Advent Koran untuk menggantikan surat kabar. Hingga masuk pada zaman Jepang, koran pertama kali yang muncul pada zaman itu adalah Cahaja, yang saat ini kita sebut sebagai Cahaya. Lalu masuk kepada zaman kemerdekaan. Pada saat itu, Berita Indonesia menjadi surat kabar pertama yang membantu menyebarkan pidato Bung Karno. Ada beberapa banyak lagi surat kabar seperti Harian Indonesia, Kebangkitan Indonesia, dan masih banyak lagi. Masuk kepada zaman Orde Lama. Pada saat itu muncul pernyataan presiden, dekret presiden yang melanggar banyak hal, yang memperketat banyak hal. Pada saat itu surat izin terbit dan surat izin cetak diperketat dan mempersulit percetakan dan jurnalis. Hingga akhirnya pada masuk zaman Orde Baru, segalanya aktif kembali normal dan percetakan mulai dipermudah lagi, dan jurnalis surat kabar disebarluaskan secara mudah lagi. Sekian sejarah singkat surat kabar secara internasional maupun nasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi yang mendukung dan juga perkembangan surat kabar pada era digital. Untuk
Untuk yang pertama, yaitu ada teknologi yang mendukung, diantaranya ada ukiran batu atau ditulis di batu gitu. Kemudian ada tulis tangan, kertas dalam selebaran atau alat media cetak yang masih ditulis secara manual, ada mesin cetak, telegram, dan juga ada internet. Kemudian tentang perkembangan surat kabar pada era digital, itu keberadaan surat kabar sudah mengalami kompetisi dengan hadirnya teknologi baru. Itu dimulai pada akhir abad ke-20, ditandai dengan cakupan pada surat kabar sudah mirip dengan tayangan atau berita yang ada di televisi. Kemudian ada Resmadi dan Yuliar mengungkapkan dalam Kusuma 2016, media cetak kini dapat beradaptasi dengan media online. Dengan kehadiran internet membuat media cetak menerapkan konsep konvergensi media seperti media online, e-books, e-paper, radio streaming, media sosial, dan masih banyak yang lainnya. Surat kabar kini dapat diakses secara online. Terdapat berbagai perubahan yang tampak pada surat kabar online dibandingkan dengan surat kabar konvensional atau surat kabar cetak yang ada bentuk fisiknya, yaitu hadirnya fitur-fitur tambahan dalam surat kabar online, seperti perkembangan informasi yang dapat diupdate setiap menit atau bahkan setiap detiknya. Ada update terus tentang skor pertandingan dan juga yang lainnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang karakteristik dari surat kabar. Menurut Ardianto dan Erdiana pada bukunya tahun 2004, karakteristik dari surat kabar itu ada 5. Yang pertama adalah publisitas, disebarkan kepada publik, yang menyangkut kepentingan publik dan menarik bagi publik, layak untuk disebarluaskan. Yang kedua adalah prioritas, menunjuk pada keteraturan dalam penerbitannya, bisa harian, mingguan, bahkan 2 minggu. Yang ketiga adalah universal. Universal ini menunjuk pada keberagaman isinya. Berita ditampung bisa dari seluruh dunia, seluruh aspek kehidupan masyarakat, ataupun masalah sosial yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Yang keempat adalah aktualisasi. Aktualisasi di sini yang dimaksud adalah berita merujuk pada keadaan yang sebenarnya, informasi yang paling update atau paling baru. Yang kelima adalah terdokumentasi. Berita yang dianggap penting oleh pihak lain, berita tersebut patut untuk didokumentasikan. Contohnya untuk suatu penelitian. Jadi berita tersebut dapat diarsipkan lalu sebagai tanda bukti dalam penelitian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi surat kabar. Dalam PowerPoint ini ada 2 fungsi dari surat kabar. Yang pertama fungsi secara umum, yang kedua fungsi menurut Ardianto dalam bukunya tahun 2007. Yang pertama, fungsi secara umum. Fungsi secara umum ada 5. Yang pertama adalah to inform, menginformasikan kepada masyarakat luas. Yang kedua, to educate, mendidik masyarakat atau mengedukasi masyarakat. Dengan adanya berita tersebut dapat menambah wawasan dari masyarakat. Yang ketiga, to influence, atau menginfluensi ataupun mempengaruhi. Berita yang ada dalam surat kabar tersebut dapat mempengaruhi pola pikir ataupun perspektif dari masyarakat. Bisa berubah ataupun tetap. Yang keempat adalah to entertain, menghibur. Di dalam surat kabar ada beberapa aspek yang dapat menghibur, seperti contohnya adanya cerpen, teka-teki silang, ataupun puisi yang ada di dalam surat kabar tersebut. Yang kelima adalah to mediate, atau mediasi, atau lebih spesifik lagi adalah penghubung berita dengan masyarakat, sehingga surat kabar dapat dikatakan sebagai fasilitator ataupun mediator dari berita kepada masyarakat. Karena semua surat kabar menghubungkan semua kejadian yang menarik di publik dalam kertas-kertas yang tertata rapi dan disajikan semenarik mungkin agar dapat dibaca dengan mudah oleh masyarakat luas. Yang kedua, menurut Ardianto pada bukunya tahun 2007, ada 2 fungsi. Yang pertama adalah fungsi primer. Fungsi primer ini antara lain to inform, menginformasikan berita.
to comment, untuk mengomentari berita yang telah disampaikan atau disebarluaskan. To provide, atau menyediakan keperluan informasi kepada pembaca yang membutuhkan barang atau jasa dengan adanya layanan pemasangan iklan dalam surat kabar. Yang kedua adalah fungsi sekunder. Fungsi sekunder ini yang pertama untuk kampanye proyek kemasyarakatan, yang kedua memberikan hiburan kepada masyarakat, yang ketiga melayani pembaca sebagai konselor yang ramah, sebagai agen informasi yang memperjuangkan hak-hak dari masyarakat. Selanjutnya saya akan menyampaikan slide yang ke-8, yaitu sumber pemasukan. Sumber pemasukan yang pertama adalah hasil penjualan. Hasil penjualan dari surat kabar tersebut antara lain dapat menjadi sumber pemasukan. Misalkan penjualan surat kabar media A dijual untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah iklan. Iklan yang terjalin antara beberapa surat kabar atau media dengan beberapa perusahaan. Yang ketiga adalah berlangganan. Berlangganan antara surat kabar media A, ada yang berlangganan dengan masyarakat di sekitarnya. Yang keempat adalah kerjasama dengan perusahaan lain atau sponsorship. Selanjutnya adalah contoh perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan nasional. Contoh-contohnya adalah Kompas, Koran.Sindo, Harian Indo, dan Tribun News. Yang selanjutnya adalah internasional, yaitu Epoch Times, The Wall Street Times, New York Times, dan lain-lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.